Halo, selamat pagi teman-teman. Boker Tov, Shalom Laim. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya teman-teman semua, sehat-sehat. Ya, hari ini hari Sabtu tanggal 7 Juni 2025 atau 11 Zulhijjah 1446 Hijriah ya. Masih dalam suasana Idul Adha 1446 Hijriah. Saya ucapin dulu kullu am wa nahnu bi khair. Semoga kebaikan menyertai kita sepanjang tahun. Ini saya mau ke minimarket, mau pesan aqua galon 4 galon karena habis. Iya, habis 4 galonnya. Dan sekalian ini mau mengeksekusi proyek rahasia ya. Iya, karena saya pikir ya proyek rahasia ini harus, setelah saya pertimbangkan matang-matang, ya saya putuskan untuk mengeksekusi proyek rahasia ini tentu di timing yang pas ya. Saya kan selalu bilang proyek rahasia ini akan saya eksekusi setelah libur Idul Adha. Pak Azhar, setelah libur Idul Adha ya kan. Nah, berarti kan ada kemungkinan akhir bulan nanti baru akan dieksekusi dengan baik lah gitu. Ini baru persiapan eksekusinya aja gitu. Nah ini alhamdulillah udah mateng, tinggal eksekusi final aja. Ini baru eksekusi awal gitu. Dan saya nggak akan ungkap apa proyeknya. Namanya juga proyek rahasia gitu. Ya. Nanti aja kalau proyeknya berhasil baru nanti saya ungkapkan. Tapi kalau proyeknya nggak berhasil saya tidak akan ungkapkan ya. Tapi ya doakan mudah-mudahan berhasil ya teman-teman proyeknya, amin. Karena ini proyek ya bagi saya pribadi itu sangat tidak main-main gitu lah, sangat tidak main-main. Bikin saya sampai sepusing ini, kepala gue sampai pusing banget ini gara-gara masalah proyek rahasia ini ya. Headache banget itu Haji Nur. Iya. Nanti kita pulangnya insya Allah kita lihat sejenak apa pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Karim Bui Bintar Permai, tapi off cam ya teman-teman. Off cam ya teman-teman. Soalnya ya nggak tahu nanti pulang dari mana, dari Revo Print Shop itu apakah bisa saya bikin video apa tidak, kan nggak tahu juga gitu ya. Kita nggak tahu juga teman-teman. Nih apa tak lurus teman-teman, tak lurus. Biasanya saya ke kiri lewat taman yang lagi OTW di Pagerin. Ini kita lurus dulu karena saya mau ke minimarket ya. Lewatin rumahnya apa Pak RW ya, Ketua RW 08 Bui Bintar Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, periode 2024-2029 bener ya. Itu Tengku Haji Zainal Abidin nih rumahnya. Tuh, yang pagar ketutup itu sama ada motor kuning kayak macan tutul. Nih, blok FF3 Bui Bintar Permai. Ada Honda Freed, ada Nissan Livina, terus ada tulisan Haza min fadli Robbi. Nah, tuh, lihat ya. Ini rumahnya. Tuh. Ini dijual teman-teman. Ini rumahnya dijual nih, yang FF1. Tadi udah laku kali ya, nggak tahu deh. Ini tadinya kosong, udah dibangun ya. Ini tadinya kosong, dibangun. Ini dijual, mungkin udah laku kali FF1. Dijual rumahnya. Tadi dijual, mungkin udah laku kali. Ini jalan Melati apa gitu namanya.
Ini Blok S. Blok S. Kalau ditanya Bumi Bintang Permai ini sampai blok apa gitu. Sampai blok apa? Kalau yang Bumi Bintang Permai ya yang bawah ya, bukan yang atas. Sampai blok GG. Kok GG? Sampai blok J, sampai blok ini sampai blok L1. Lupa saya. Sampai blok L1 yang paling gede bentuknya. Kok L1? L1 yang bawah ya? L1 apa? Yang paling gede itu blok TN. Kalau yang bawah ya Bintang Permai ya. Blok TN. Rumahnya blok TN. Kalau Bukit Bintang Permai itu sampai blok apa? Blok TR. Itu Bukit Bintang Permai 2 yang dekat rumah tuh. Lo tanya ya. Kalau di sini ya saya harus jujur ya, rawan banjir. Bahkan masjid aja kegenang. Ya karena semenjak ada tol Serpong Ulu Jami ada yang kurang dalam pembangunannya, yaitu masalah drainage-nya kurang tertangani gitu loh. Drainasenya kurang tertangani. Jadi drainasenya kurang tertangani, ya jadinya banjir. Apalagi kan ini permukaannya rendah, ya kan? Permukaannya kan rendah, surface-nya kan lebih low. Jadinya sekalinya banjir udah kelelep gitu. Tapi kalau di sini nih di Puspita Raya ini nggak banjir teman-teman, alhamdulillah. Karena jauh dari aliran sungai. Kalau untuk Puspita Raya ini, kecuali yang sana tuh, Puspita Raya yang sana tuh yang jembatan kali. Itu bisa tuh banjir. Makanya dulu pernah saya punya inceran rumah yang sekarang udah dibeli, blok T1 itu. Udah kebeli. Satunya kebeli sama orang yang blok yang tinggal yang keluarganya almarhum yang mualaf Cindo itu. Yang mualaf Cindo, satu lagi Opo. Satu lagi tuh ada 2 tuh. Satunya yang dibeli sama keluarga mualaf Cindo, satu lagi sama orang Bulaksari, dibeli anaknya. Saya pesan aqua galon dulu ya teman-teman. Nanti lanjut lagi ketika mau perjalanan ke Revo Print Shop atau RPS. Oke, tadi udah gak nyampe gak nyampe semenit pemesanannya. Kita lanjut lagi jalan ke Revo Print Shop ya, tempat eksekusi awal dari proyek rahasia saya. Ini blok T21 teman-teman. Kalau dijual pengen saya. Ini paling pojok nih, blok T yang paling pojok. Kalau ini blok T yang pojok awal nih, T1. Tadinya garasinya di sini. Garasinya di situ, tapi dipindahin sama developernya ke sini jadinya. Gitu. Udah kebeli dua-duanya tuh. Nih yang saya incer nih. Satunya dibeli sama orang Bulaksari. Total harganya kalau beli dua-duanya 5,6 miliar rupiah. Yang satu harganya sekitar
3 eman pandi 3 miliaran lah. Satu lagi sekitar 1 apa 2 gitu. Sekitar apa? Bisa kok, gue bisa mikir. Palangnya mau turun. Saya salah karena saya lawan arus. Nah, gitu. Lanjut ya teman-teman. Jadi apa? Itu tadi saya incer banget ya. Tuh, kelihatan dari seberang kan? Iya, saya incer banget itu. Karena strategis lokasinya juga. Ya, tapi kalau saya beli itu rumah, rencana saya pindah ke Jepang jadi batal dong. Enggak sih. Karena pasti rumahnya bakal saya rombak sesuai dengan ininya saya gitu loh. Ada kereta JR205 Musashino yang 5.000. Manggarai berapa? 29 lagi. Ya. Kadang pas nanti nggak ada yang saya abadiin karena memang transformasinya yang dipakai cuma itu. Iya. Oke, lanjut teman-teman ya. Jadi itu enggak lah. Rencana pindah ke Jepang ya nggak buyar kok. Kalau saya beli rumah itu harganya segitu, ya 5,6 miliar. Ya, rencana pindah ke Jepang ya nggak buyar tuh. Ya. Memang rumahnya bakal didesain sesuai dengan ininya saya gitu, ciri-cirinya saya gitu loh. Nggak punya taman, nggak, dan bertingkat. Yang pasti sih bertingkat lebih dari 2 ya, karena saya pengen masing-masing itu punya ruang privasi yang luas gitu loh. Karena kan itu rumah kan luas tanahnya nggak besar teman-teman. Luas tanahnya nggak besar, ya kan. Luas tanahnya nggak besar banget. Luas tanahnya nggak besar banget, dan memang pasti susunnya akan vertikal gitu ke atas. Gitu. Yang paling atas itu, lantai paling atas itu untuk saya, ruang privasi saya. Jadi ruang publiknya ada di bawah, yang ada di lantai setelah. Jadi konsepnya itu double decker house yang bertingkat gitu. Jadi paling bawah itu memang buat garasi plus carport gitu. Karena kan buat saya koleksi mobil. Iya. Karena buat saya koleksi mobil kan. Iya. Buat saya koleksi mobil. Nah, baru kemudian masuk ke lantai utama. Lantai 1. Jadi ruang buat publiknya itu di bawah. Di bawah dan 2 lantai gitu. Di bawah dan 2 lantai gitu. Nah, di lantai 2-nya itu kamar tamu. Ada kamar tamu. Kalau tamu mau nginep di situ, ada di lantai 2. Ada di, ya daripada di lantai 1 keganggu ya kan, mendingan lantai 2. Tapi lantai 1 juga nggak apa-apa sih. Di lantai 1 juga nggak apa-apa gitu. Saya bikin lebih lah. Baru lantai 3 ke atas. Karena
lantai 3 ke atas itu baru ruang privasinya masing-masing. Paling bawah lantai 3 buat mama saya, lantai 4 buat adik saya, lantai 5 buat saya. Jadi tingkat 5 teman-teman. Ya, tingkat 5 dan ruang pribadinya luas-luas teman-teman. Pak, kalau nanti kamar ART di mana Pak? Di bawah. Di bawah di lantai 1. Itu bayangan saya. Udah kebeli ya wes. Ya wes gitu. Iya. Berarti kalau pindah ke Jepang nggak jadi dong Pak beli anunya apartemen yang Bapak impi-impikan dari dulu Pak. Kemungkinan enggak teman-teman. Kemungkinan enggak. Jadi selama masa perpindahan itu kita mungkin akan lebih banyak tinggal di service apartemen gitu. Service apartemen tuh kayak hotel gitu, tapi dia namanya apartemen gitu. Kayak hotel. Apa nih? Biro Jasa Lili, perpanjangan STNK. Wih. Menarik sih. Itu kalau apa? Kalau bisa bikin SIM nembak sampai level ultimate ya. SIM nembak level ultimate tuh maksudnya gini teman-teman. SIM nembak yang ultimate itu adalah SIM kita nembak SIM, tapi kita paling cuman datang buat foto. Gak ikut ujian, gak ikut ini, gak ikut itu. Nembak tapi datang ke mana? Ke Samsat apa mana gitu, saya gak hafal, lupa ya. Karena cuma tinggal foto doang, krek jadi dapat SIM A, sekalian aja dapat SIM C, walaupun kita nggak bawa motor ya, buat jaga-jaga. Soalnya kan banyak banget loker yang saya buka minta punya SIM C motor kan. Sementara saya bukan anak motor, saya anak mobil. Nah, jadi kalau SIM A buat mobil, A umum buat mobil umum kayak angkot, taksi gitu kan. SIM B itu buat kendaraan berat ya, buat truk, bus, kendaraan komersil lah intinya itu. Truk sama bus gitu. Truk, bus gitu. Buat truk sama bus. Tapi ada tingkatannya juga. Kalau ada SIM B1 dan B1 umum itu buat kendaraan komersil engkel, kayak truk engkel, bus engkel 4x2 itu, baik yang kecil maupun yang gede gitu. Terus satu lagi ya B2. Kalau B2 tuh yang kendaraannya yang rodanya lebih dari 6, yang 3 sumbu atau lebih, kayak tronton atau trinton gitu. Nah itu biasa dipakai buat bawa truk tronton atau bus tronton. Itu bus tronton tuh kayak Mercy 2542 dan suksesornya Mercy 2445, Scania K410IB dan Scania K310IB yang dipakai Transjakarta, K410IB dan suksesornya K410CB, K450CB, terus Volvo B11R, baik yang Euro 3 maupun yang Euro 5. Euro 3 tuh yang tenaga paling gedenya 430 PS teman-teman. Kalau yang paling gedenya, kalau yang Euro 5 450 PS atau horsepower. Nah,
Sama satu lagi bus tronton tuh MAN, MAN, MAN R37, MAN RR4. Baru masuk lagi tuh MAN RR4 yang baru ya, yang sudah berstandar Euro 5 emisinya, dan dia tenaganya yang paling gede di kelasnya. Bahkan mungkin di Indonesia tenaganya dia paling besar, yaitu 480 horsepower atau PS. Gede loh itu, 480. Oh, digembok, ditutup, dipagerin sekarang ya akses ke Mura E3. Oh, sayang banget. Tadinya nggak digembok, tadinya nggak dipagerin, dipagerin. Ya Allah. Jadi membatasi ruang gerak orang buat jalan. Ya terutama saya. Saya orangnya suka jalan, Pak. Tuh dipagerin kayak gitu tuh. Aduh ya Allah, kasihan banget. Yang saya tuh heran kenapa lah ya di pagerin kayak gitu. Rada bingung saya, kenapa gitu ya? Rada bingung, kenapa gitu? Lagi Pak, ya kan? Tadi dia kebuka, mau dipagerin tuh lihat, nggak tahu kenapa. Nah di sini enak tinggal nih, di jalan apa nih? Garuda apa? Warung deket, ada laundry. Kau laundrynya masih buka apa kagak? Kalau tinggal di sini nih, warung nih. Tinggal jalan ke blok H3. Di blok H3 warungnya. Ini blok J4. Jalan apa nih namanya? Jalan Garuda ya. Ini strategis juga. P1. Kalau ditanya masjid yang dekat sini masjid mana? Masjid Jami Bintaro Jaya. Cuma berapa ratus meter doang dari sini. Masjid Jami Bintaro Jaya, MJBJ. Bintaro Tengah. Ini jalan Bintaro Tengah namanya. Kalau sana Bintaro Utara. Kalau yang tadi itu namanya Bintaro Taman Barat. Iya. Ini blok J421. Itu. Oke teman-teman, ini maaf ya karena saya udah mau sampai Revo Print Shop. Kayaknya saya bakal end sampai sini dulu ya. Saya maaf ya gak berani ngambil gambar soalnya maaf kata ya. Satu, saya terganggu takutnya. Yang kedua juga nanti takut orangnya terganggu. Yang jelas tadi ada pengemis lah teman-teman. Kalau bahasa yang lebih halusnya itu PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial tuh, minta makan tuh. Ya Allah, gua kok gak tega ya ngeliat orang seperti itu gitu loh. Itu jujur teman-teman ya, jujur. Kalau ikut gua pasti bakal makan, pasti. Ibu itu kalau ikut gua makan pasti. Apa semua gue tanggung lah hidupnya gitu. Sekalipun pindah ke Jepang pun gue tanggung juga ya. Akan usahain gimana caranya biar ibu itu ikut lah. Entah itu pakai designated activities visa atau HSP atau gimana, gak tahu lah bagaimana nanti ininya. Soalnya gue paling gak tega gitu loh ngelihat orang kayak gitu. Tapi gue minta tolong satu sama ibu itu, kalau ketika dia sudah ikut gue, sudah gue cukupin semuanya, tolong jangan ngemis lagi.
Yang malu gue. Gitu. Oke lah, saya udah sampai Revo, mau mengerjakan proyek rahasia tahap awal. Sampai ketemu lagi nanti ya.